Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Dwi Prasetyo, NIM 01183162, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang Yang pertama yang saya akan bahas yaitu apa itu grounded theory. Grounded theory pada awalnya dikembangkan pada tahun 1960-an oleh ahli sosiologi bernama Bernie Glaser dan Anselm Strauss yang hasil riset mereka menghasilkan Discovery of Grounded Theory. Diterbitkan pada tahun 1967. Grounded Theory salah satu jenis metode kualitatif karena analisanya tidak menggunakan angka, coraknya induktif karena hendak menemukan teori baru. Objek penelitiannya adalah salah satu fenomena yang ada dalam konteksnya yang alamiah dan dimengerti sesudah data lapangan diperoleh, entah melalui wawancara atau observasi lalu diimplementasikan. Yang kedua itu tujuan grounded theory. Adapun tujuan dari grounded theory yaitu bertujuan untuk merumuskan sebuah teori untuk menjelaskan sebuah fenomena yang belum dapat dijelaskan melalui teori yang ada. Jenis penelitian ini adalah yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan perilaku dari sebuah kelompok di mana masih sedikit eksplorasi terhadap faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi kehidupannya. Yang ketiga, ada 3 aspek yang membedakan grounded theory bila dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain. Yaitu yang pertama, sebagian besar pendekatan penelitian mengikuti prosedur analisis sistematik. Dalam proses pengumpulan dan analisisnya, grounded theory lebih terstruktur di mana dibandingkan model riset kolektif lain meski strateginya sama. Dalam penelitian, proses riset memungkinkan untuk mendapat sebuah asumsi. Ini berarti menjauhkan diri dari teori yang sudah ada guna memusatkan diri pada penemuan dan pemahaman baru yang akan dimunculkan lewat riset. Dan yang ketiga yaitu peneliti tidak semata-mata menjelaskan, tetapi mengkonseptualisasikan. Mereka akan berupaya keras untuk menghasilkan dan mengembangkan teori. Selanjutnya yaitu adapun prosedur dalam penelitian grounded theory adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti cocok jika dikaji atau diselesaikan dengan menggunakan grounded theory. Perlu diketahui bahwa grounded theory cocok untuk digunakan ketika yang pertama itu tidak adanya teori yang dapat menjelaskan suatu proses atau permasalahan, dan teori yang diperlukan untuk menjelaskan suatu proses sudah ada tetapi tidak mengarah pada variabel yang menjadi perhatian si peneliti. Yang kedua dalam prosedur yaitu menentukan informan dan menyusun pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian haruslah difokuskan pada pertanyaan untuk memperoleh pemahaman terhadap bagaimana informan mengalami dan menjalani suatu proses tertentu. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Penelitiannya melalui kegiatan wawancara. Yang keempat yaitu melakukan analisis data, bahwa ada 3 tahap analisis data yaitu open, coding, axial coding, dan selective coding. Adapun yang saya akan bahas itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh grounded theory. Yaitu yang pertama ada kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang ada. Yang kedua itu dapat dipahami dan logis yang bukan hanya menggambarkan orang-orang yang diteliti sebagai informan tetapi meliputi orang-orang di luar informan secara nyata. Yang ketiga yaitu hipotesis disusun dari hubungan antar konsep dan dapat diterapkan di dalam sebuah kondisi sosial karena hipotesis sudah menjadi tesis. Yang terakhir yaitu teori dapat digunakan sebagai kendali atau kontrol atas perlakuan kita terhadap fenomena tersebut. Adapun ciri-ciri grounded theory yaitu yang pertama, grounded theory dimiliki dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil teori yang sudah ada. Yang kedua yaitu penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif bukan secara deduktif seperti analisis data yang dilakukan pada kajian kuantitatif. Yang ketiga yaitu agar penyusunan teori menghasilkan teori yang benar di samping harus dipenuhi 4 kriteria, yaitu yang pertama sesuai atau fit, dipahami atau understand, generalisasi umum atau generality, pengawasan atau kontrol. Juga diperlukan dimilikinya kepekaan teoretik atau theoretical sensitivity dari peneliti. Itulah hasil pemaparan dari materi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.